warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kataba alaina siyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami wa masabihiz zulam, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tidak kata yang pantas kita ucapkan, tiada ucapan yang syahdu kita lontarkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah hingga saat ini kita semua masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sempat dan umur panjang, hingga kita dapat menikmati suasana indahnya bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Selanjutnya salat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan tak lupa kita semua umatnya yang dihadirkan saat ini. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kita semua sedang berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, inna syahra ramadana yutahhiru anil ma'asi wadh-dhunub. Sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan untuk membersihkan kita dari berbagai macam bentuk dosa dan juga menjauhkan kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini semangat ibadah kita, spirit kita, motivasi kita untuk beribadah selalu meningkat. Untuk itu kita diwajibkan pada siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan di malam harinya kita disunatkan untuk qiyamul lail, melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Di samping itu kita juga dianjurkan untuk banyak beramal, seperti banyak bertadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, zikir, qiyamul lail dan lain sebagainya. Oleh karena itu, amalan-amalan ibadah kita yang telah kita lakukan selama ini jangan sampai hanya bersifat seremonial sehingga amalan itu tidak sesuai dengan syariat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Faqih Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menyebutkan, qala ba'dul hukama yahtajul amal ila arba'ati asya'a hatta yusallima. Ada 4 hal atau 4 syarat ketika kita mau beramal sehingga amalan itu menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syarat beramal adalah al-ilmu qabla bad'ihi, yakni kita harus mempunyai ilmu terlebih dahulu sebelum melakukan suatu amalan atau ibadah. Li'annal amal la yasihhu illa bil ilmi. Tidaklah sah, tidaklah diterima suatu amalan tanpa didasari ilmu. Fa in kana al-amal bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yusilu. Amalan atau ibadah yang kita lakukan tanpa didasari ilmu banyaklah salahnya, banyaklah madaratnya dibandingkan kebaikan atau kemaslahatannya. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang budiman, yang kedua adalah an-niyah fi mabda'ihi, yakni kita harus berniat sebelum melakukan suatu amalan atau ibadah tersebut. Li'annal amal la yasihhu illa bin niyat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan tidak akan diterima atau tidak sah tanpa diawali dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan tergantung niatnya. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang ketiga adalah as-sabru fi wasdihi, yakni yasbiru fiha. Artinya kita harus sabar ketika sedang menjalankan suatu amalan atau ibadah tersebut, hatta yuaddiyaha ala sukuni wat tuma'nina, sehingga amalan atau ibadah yang sedang kita lakukan akan mendatangkan ketenangan dan tuma'nina, sehingga amalan yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat beramal yang keempat adalah al-ikhlas inda faraghihi, yakni ikhlas ketika kita telah menyelesaikan suatu amalan tersebut. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pemirsa yang budiman, dalam tingkatan ikhlas menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad dijelaskan bahwa maratibul ikhlas salasatun, tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama, fa'a'la maratibil ikhlas, tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi, yakni membersihkan amalan kita, ibadah kita dari perhatian manusia atau makhluk-makhluk yang lain, sehingga
dalam melaksanakan ibadah suatu amalan tersebut ikhlas lillahi ta'ala karena Allah semata-mata, tidak mengharapkan pahala di akhirat, tidak mengharapkan dijauhkan dari siksa neraka, tidak mengharapkan pahala yang berlipat ganda, murni karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi dan susah untuk dilakukan oleh manusia awam seperti kita ini. Maratibul ikhlas ats-tsaniyah, tingkatan ikhlas yang kedua adalah ayya'mala lillah, seseorang yang beramal, beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada motivasi lain, yakni liyu'tiyahul khututal ukhrawiyah, supaya ingin mendapatkan balasan yang berbentuk bagian-bagian akhirat, seperti ingin dijauhkan dari siksa api neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, ingin dilipat gandakan pahalanya. Yang motivasi seperti ini masuk dalam kategori ikhlas. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, sholat, dan amalan-amalan yang dengan harapan ingin mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini masuk dalam kategori ikhlas yang kedua. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, al-maratibul ikhlas as-salisah, tingkatan ikhlas yang ketiga adalah ayya'mala lillah, seseorang yang beramal, beribadah karena Allah, tapi ada motivasi keduniaan, liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan, yakni supaya Allah memberikan balasan ganjaran yang bersifat duniawi, seperti kita melaksanakan sholat sunat duha dengan harapan supaya dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Itulah bagian-bagian dunia yang kita harapkan ketika kita suatu beramal. Kategori seperti ini masuk dalam kategori ikhlas yang tingkatan yang paling rendah. Wa ma'ada dzalik, menurut Imam Nawawi, selain motivasi ikhlas yang ketiga tadi, huwa riyaun mazmumun, termasuk riya yang tercela, yakni kita beramal, beribadah, melakukan suatu perintah Allah, tapi karena ingin dilihat orang dan sum'ah, ingin diperdengarkan oleh orang, maka kategori seperti ini adalah kategori riya yang tercela, tidak masuk dalam kategori ikhlas sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Baiklah hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga amalan ibadah kita, amalan-amalan lain seperti puasa, sholat, sesuai dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mempunyai ilmu sebelum kita beramal, kemudian harus punya niat sebelum melaksanakan suatu amalan, kemudian harus sabar ketika sedang menjalankan amalan atau ibadah, yang terakhir harus ikhlas ketika telah menjalankannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan atau ibadah kita selama ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.